Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa qala bi hukmi bidarini wa qala radhiyallahu anhu wa anhu ma'ana ilahkan al-fasl dzaliku fi ma warada min kalam salaf wa salaf fi fadl al-ilmi wa ahlihi. Alhamdulillah. Malam hari kita lanjutkan lagi kajian kita, pelajaran kita. Kebetulan alhamdulillah malam hari ini kita masuk pasal yang baru, pasal ketiga. Pasal yang ketiga ini temanya menjelaskan tentang fi ma warada, dalam di dalam sesuatu yang warat yang datang dari kalam salaf dan khalaf, dari kalam yang para salaf dan khalaf di dalam keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Tadi pada tadi lagi di Gunung Putri, Habib. apa ya? Benerin rumah mertuanya. Bukan ini, bukannya berarti bukan. Putri. Itu bukan. Ya alam anna fadlal ilmi la yufa'ala hadin. Jadi ketahuilah bahwasanya keutamaan ilmu itu tidak bisa ditutupi kepada salah seorang pun. Keutamaan ilmu ini, keutamaan ilmu, keutamanya itu udah nggak bisa ditutup-tutupin dan nggak pernah bisa ditutup-tutupin dari satu orang pun, nggak bisa. Semua orang ngakuin ilmu itu penting dan keutamaan ilmu itu azim, agung, masya Allah. Orang kalau disifati dengan ilmu, tersifati dirinya dengan ilmu, nggak bisa dipungkirin lagi. Orang pasti muliain ini orang, menghormatin ini orang, menghargain ini orang. Betul nggak? Sebelumnya kita mungkin kenal sama orang kosong-kosong, nggak ada apa-apa di dalam diri ini, nggak punya ilmu sedikit pun. Begitu mulai bisa ngaji, besok jadi guru ngaji aja orang udah hormatin tuh. Betul nggak? Kenapa dihormatin? Guru ngaji. Wasilah beliau orang bisa baca Quran, itu baru urusan baca Quran. Bagaimana kalau tarafnya, tahapnya udah di atas itu? Bukan cuma sekedar guru yang ngajar baca Quran atau itu, tapi guru yang ngasih pembelajaran kepada umat perihal ilmu pengetahuan syariat, ilmu halal wal haram, sahih batil. Yang di dalam dirinya terkumpul berbagai macam bentuk, macam-macamnya keilmuan, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu sirah, ilmu ini banyak. Nah inilah keunggulan, keutamaan ilmu kalau udah nempel di badan orang, keutamaannya udah nggak bisa dipungkirin sama siapapun, nggak pernah bisa dipungkirin sama siapapun. Dan memang Allah kalau mau memuliakan hambanya dengan cara kayak ini, Allah mau memuliakan hambanya dengan kemuliaan yang besar dengan cara kayak itu. Dikasih ilmu, dititipin ilmu, dikasih pemahaman soal ilmu. Cara Allah muliakan hambanya banyak, tapi yang paling dahsyat Allah muliakan hambanya dengan Allah kasih ilmu. Allah kasih ilmu. Makanya sampai dibilang sama sebagian besar para salafun saleh, kalau ente ngelihat ada orang bisa jalan di atas air, bisa terbang di atas udara, makannya api. Tapi ternyata ini orang yang depan mata ente kayak begini, ninggalin satu kewajiban dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya.
atau meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ini para sufi, ini para salafun mengatakan udah ngasih tahu, udah ngasih bincang-bincang ke kita. Karena paham mungkin di akhir zaman itu orang tertipu main kayak begitu. Pokoknya kita lihat orang kebal sakti dibacok nggak mati, nggak mempan, makannya api bukan makan nasi. Paham? Mobil ente dipapak sama dia. Kita tahu tuh PT Lolo Gading depan masjid. Kan kerjaannya kang batu. Dimakan sama dia habis. Batu buat ekspor dimakan. Ketemu sama orang model kayak begitu lagi. Tapi ternyata setelah itu perhatiin, ini orang ninggalin kewajiban yang Allah wajibkan. Salah satu contoh kewajiban apa? Ngaji ini wajib sama. Nggak doyan ngaji, nggak doyan ilmu. Sholatnya jago, tapi taklim nggak doyan. Sama aja ninggalin kewajiban dari kewajiban yang Allah wajibkan sama dia. Kemudian apa lagi? Dia nggak suka jalanin sunnah, dia nggak mau tahu sholat sunnah dia Rasulullah. Maka ketahuilah kata para salafun saleh, ketahuilah. Maka setiap dakwahnya orang tersebut adalah kadzab, dusta orang kayak begitu. Orang kayak begitu dusta, jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Na'udzubillahi minhum. Kami berlindung dari golongan orang-orang yang kayak gitu. Kata salah doanya kayak begitu. Oh, suka sama ilmu, demen ilmu. Dituntut ilmu-ilmu yang kayak begitu, buat jago-jagoan. Dicari tuh ilmu-ilmu kayak begitu. Ilmu yang bikin dia nggak bisa berak 40 hari. Makan tapi nggak berak-berak. Iya nggak berak-berak gimana? Buat dia sakti. Saya manusia udah nggak pernah buang air lagi terus sekarang. Buka kencing nggak pernah berak. Alhamdulillah. Al-ilmu huwa al-mukhtasu bil insaniyah. Kenapa sampai sebegitu mulianya, agungnya itu ilmu? Karena ilmu ini hanya Allah khususin buat makhluknya dari bangsa manusia. Dari bangsa manusia itu bisa unggul dari antara makhluk-makhluk Allah yang lain itu dengan wasilah ilmu, karena sebab ilmu. Karena sebab ilmu. Li'anna jami'al khisal wal ilmi yashtariku fiha al-insan wa ghairuhu minal hayawan. Karena kalau selain perkara ilmu, kalau selain perkara ilmu, amal-amal kita ini selain ilmu, perangai-perangai selain ilmu, urusan selain ilmu, manusia sama binatang istirok. Apa namanya? Masih dimiliki bersama oleh manusia dan binatang. Contohnya apa? Tasyaja'an, seperti keberanian. Kita punya keberanian, binatang punya nggak? Sifat itu berarti masih apa namanya, fleksibel, masih universal. Betul nggak? Sifat keberanian, kesatria kita, kegagahan kita, ini sifat universal, dimiliki sama manusia, ada juga sama binatang. Makan, minum, sama nggak? Wasyaja'a wal quwwah wasyafaqa ghairiha. Manusia tapi lembut, binatang juga ada yang lembut. Manusia ada yang penjilat, binatang ada juga yang penjilat. Dan selain-lainnya, kecuali ilmu.
Ilmu Allah khususin buat manusia saja. Malaikat berarti nggak punya, nggak punya malaikat. Makanya malaikat kadang-kala kalah sama manusia. Lah dengar cerita-cerita itu sahabat, dengar cerita para salihin, para orang-orang alim, Imam Sibawai pengarang Nahu waktu masuk kubur, datengin malaikat ditanya man rabbuka. Ali Nahu ditanya man rabbuka, ditanya balik. Man itu jadi apa? I'rabnya apa? Rabbu itu jadi apa? Kafnya kaf apa itu? Malaikat pusing. Ngadu sama Allah, udah kata Allah hamba itu nggak usah ditanya lagi. Barokah ilmu. Wabil ilmi adharallahu fadla Adam alaihi salam ala malaikah. Dan dengan ilmu juga Allah tampakkan, Allah perlihatkan, Allah pertontonkan kemuliaan Nabi Adam di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah. Wa amarahum bisujudi lahu. Sampai-sampai Allah perintahin malaikat buat sujud ke Nabi Adam alaihissalam. Karena sabab apa? Ilmu. Wa 'allamal adama asma'a kullaha. Allah ajarin semua nama-nama di sini ilmu, pengetahuan. Itu ilmu. Malaikat nggak dikasih. Malaikat nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Terus sujud. Sujud ini bukan dalam artian menyekutui Allah. Ya paham ya ilmu. Masa malaikat sujud sama Nabi Adam? Kenapa nggak sujud sama Allah Ta'ala? Bukan sujud karena zatiahnya Nabi Adam, bukan sujud karena sosoknya Nabi Adam, bukan. Malaikat disuruh sujud sama Allah buat mengagungkan ilmunya Allah Ta'ala, buat mengagungkan ilmunya Allah, buat tunduk sama ilmunya Allah Ta'ala, buat patuh sama ilmunya Allah Ta'ala yang Allah taruh tuh di dalam Nabi Adam. Jadi bukan sujud secara zati, bukan sujud secara hakiki, tapi sujud secara idhofi. Sujudnya malaikat ke Nabi Adam itu sujudnya bukan ke Nabi Adam, tapi ke ilmunya Allah. Ya kan bagus malaikat. Malaikat enak. Gak dikasih hawa nafsu, dikasih akal tok sama Allah Ta'ala. Udah tohat aja sama Allah kerjaannya. Manusia kan gak ada amalnya lebih berat dari malaikat itu. Lawan hawa nafsu, mujahadah, zuhud, warok, dan lain-lain sampai usul ke Allah Ta'ala, sampai nyampe kepada Allah, sampai kedudukannya ditinggi di sisi Allah Ta'ala. Jadi jangan salah, maka dikatakan wahidun huwal wasilatu lil wusuli ila sa'adatil abadiyah. Ilmu itu wasilah buat sampai kepada Allah Ta'ala, buat sampai kepada kebahagiaan yang abadi. Dengan ilmu orang bisa sampai ke dalam tingkatan, ke dalam maqam, ke dalam derajat kebahagiaan yang abadi. Abadi dengan itu. In waqa'a al-amalu bi muqtadha. Karena dengan ilmu udah pasti amal itu jatuh sesuai dengan yang diminati oleh syariat. Coba kalau nggak ada ilmu, beda kamu sholat yang mustahil. Besok sholat di masjid dengan imam nggak baca bismillah, baca fatihah nggak baca bismillah, hilang khusyuknya. Dalam arti dari awal sholat sampai salam itu udah berdengin imam itu. Dohirnya sholat, batinnya nggak sholat. Dohirnya sujud, batinnya nggak sujud. Sholat tapi ngenek sampai enek, nyimpen enek, bawa enek sama imamnya. Imam baca bismillah. Sesat. Coba kalau orang punya ilmu, nggak bakalan keras-keras kayak gitu. Pasti lentur hidupnya. Kalau dia tahu bismillah, ada mazhab yang bilang bismillah bukan ayat dari Fatihah, bukan bagian ayat dari Fatihah. Jadi nggak perlu dipersoal. Ada lagi orang kalau luas lagi ilmunya,
Apa-apa nggak baca bismillah. Yang penting syiarnya Allah tampak. Ya kan? Yang penting syiarnya Allah tampak daripada saya nggak sholat di situ. Di satu kampung ada satu masjid. Tiap sholat nggak baca bismillah. Terus gara-gara nggak baca bismillah, nanti nggak mau sholat di masjid. Gara-gara imamnya nggak baca bismillah, nanti syiar Allah yang jadi korban. Paham nggak sampai di situ? Coba kalau orang tahu ilmu, wah bismillah. Lah kalau ngikut mazhab Hanafi lebih dahsyat lagi. Fatihah nggak wajib dalam sholat. Iqra ma tayassara minal Qur'an. Kita baca satu ayat aja, yang penting ente betul-betul bisa bacanya, bagus bacanya. Allahu Akbar. Iya karena dua, iya karena setahun taslimnya aja langsung ruku. Kalau ente makmumnya usul. Ya kalau orang alim yang sholat, berarti ini orang baru bisa bacanya di situ toh. Hafalnya itu toh. Hafalnya itu toh. Emang wajib baca Fatihah indal Hanafi di dalam mazhab Hanafi? Enggak. Terus kenapa ente repot jadi ninggalin masjid cuma sahabat perihal gegare imamnya nggak baca bismillah? Bukan begitu beb, ini Wahabi beb. Wahabi bukan Wahabi urusan nanti, ini urusan sholat lain cerita. Urusan sholat lain cerita, kita sama-sama bareng-bareng membesarkan syiarnya Allah Ta'ala ini. Kalau urusan Wahabi bukan Wahabi, ntar dialognya itu. Fanatik Allah bagus, ente fanatik sama jalan ente, cara ente, ini gak bagus. Kita nggak terima sama Wahabi karena Wahabi fanatik dengan caranya sendiri, menganggap semua orang yang di luar aliran dia salah. Nggak sunnah, nggak Quran, nggak Qurani, nggak sunnah. Tapi kita nggak boleh kayak dia. Cukup dia aja yang begitu. Dengan cara kayak gitu akhirnya kan terlihat Islam sempit banget, ilmunya Allah nggak luas. Ilmunya Allah nggak luas. Kita jangan, kita tunjukin sama mereka ilmu Allah luas. Iya. Paham nggak? Di saat dia nggak bersifat, nggak bersikap ilmiah, kita ini yang ilmiah. Allahumma ada modelan kayak begitu tetangganya. Tiap masjid ada masjid. Tiap masjid, sholat. Pulang masjid datang lagi, sholat. Sekali, dua kali, aman-aman, udah. Pak, mari Pak. Pak, ada mau nanya. Menurut ente ada sholat nggak? Menurut ente ada sholat nggak? Insya Allah, jangan insya Allah, ada orang Islam. Yang Islam bukan ente doang, ada orang Islam. Yang insya Allah tolong jawab yang benar gitu. Ada sholat nggak menurut ente? Ya sholat, Beb. Terus kenapa ente tiap jalan, Beb sholat. Buat anak, alhamdulillah Allah kasih nakal. Adzan itu udah cukup, Allah ngasih tahu ada waktu sholat masuk. Jadi ente nggak perlu lagi kasih tahu anak. Orang makhluk itu sih tahu. Kamu itu kasih tahu diri kamu yang kasih. Masa orang lain dikasih tahu? Ingat-ingat ya. Namanya itu tentang bahlul. Bahlul di sana. Enggak be, maksudnya kan tetap afdol di masjid. Anak tanya be, afdol sholat di masjid buat orang yang rumahnya sama masjid jaraknya seberapa? Yang pertama. Yang kedua, di rumah anak ini anak-anak belum ada yang bisa ngimamin istri anak. Dalam posisi kayak anak afdolan sholat jamaah di rumah sama istri anak, apa anak di masjid? Tinggalin istri anak sholat sendirian. Yang ketiga,
Apa pahala sholat jamaah di masjid? Sholat menghidupkan, karena menghidupkan masjid dengan sholat berjamaah di dalamnya itu muhtas lirijal. Apa hanya dikhususkan buat laki-laki, perempuan kalian? Wah, nah itu jangan berani-beranian negara-negara. Paham? Jangan berani-beranian negara. Ente nggak bisa jawab. Guru ente lagi suruh duduk sama nanti kita bareng-bareng. Karena kalau ente nanya baca kitab nggak mungkin. Ente nggak punya kemampuan baca kitab, cuma punya kemampuan naik motor sholat masjid. Ente ke masjid pakai motor. Orang kalau rumah ini depan masjid nih kayak begini, depan dekatnya masjid. Bahkan ada ulama yang ekstrim sampai mengatakan haram hukumnya ente sholat di rumah, wajib hukumnya ente sholat di masjid. Ada ulama yang syadid, yang keras. Ada yang bilang gak sah sholatnya di rumah kalau rumahnya depan masjid. Rumah anak masjid bukan depan-depanan. Jalan kaki aja betis berasa pegal. Paham nggak? Dia mulutnya kagak pernah coba suruh dia jalan kaki sekali-sekali ke masjid. Ini orang nggak tahu batasan. Paham nggak? Nggak tahu batasan. Kayak anak, ya, kayak anak pribadi. Maunya ente ngaji dah yang benar. Jadi jangan sampai mandang agama sempit. Jangan sampai tercipta di dalam mindset ente agamanya sempit. Sempit. Akhirnya lihat orang begini dikit salah, orang begitu dikit salah. Gimana? Orang ini salah, orang itu salah, orang begini salah. Akhirnya nanti dia pandang kejahilan lebih luas daripada ilmu. Padahal pada hakikat ilmu Allah sama kejahilan luasan mana? Ilmu Allah. Wong segala hal ada ilmunya kok. Segala hal ada tuntunannya kok. Jangan cepat-cepat berfatwa, jangan cepat-cepat mengeluarkan hukum. Belajar dulu yang benar, dipikirin dulu, dilihat dulu, ditelaah lagi, coba. Paham? Ngerti kan? Orang kalau punya ilmu, dia punya alat berarti buat nyampein dia ke dalam kepada kebahagiaan yang abadi. Udah gitu amalannya insya Allah pasti sesuai dengan anjuran-anjuran syariat, sesuai dengan yang diinginkan syariat. Makanya dikatakan oleh Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka, ilmu itu menjaga kamu. Wa anta tahrusul mal. Sebaliknya, kalau kamu jaga harta, kalau harta dijaga kamu, kalau ilmu jagain kamu. Kata Imam Ali. Al-ilmu yazhu 'ala al-infaq wal malu tungkisuhu nafaqah. Tungkisuhu an-nafaqah. Ilmu bakal bertambah di saat ente infak, ente diajarin ilmu ke orang, ilmu yang ente miliki diajarin ke orang, lambat laun bertambah ilmu itu. Karena dengan ente ngajar ke orang, insya Allah mudah-mudahan ada yang nanya gitu. Ada yang nanya, tahu-tahu perihal yang ditanya dan ente belum tahu jawabannya. Ini bakal membuat ente ngaji lagi lebih dalam. Ngaji lebih dalam. Makin banyak ente ngajarin orang, dapat pertanyaan. Makanya orang kalau dapat pertanyaan nggak bisa jawab, nggak usah gengsi buat mengucap wallahu a'lam. Kalau boleh aneh minta waktu buat cari jawabannya. Kalau aneh ketemu, aneh kabarin. Kalau aneh belum ketemu, ente doain biar cepat ketemu. Ini kagak, kalau ulama kita kagak salah, ayo terus dipaksain.
Salah masa biar benar, gimana caranya? Cari orang yang bisa nyari dalil. Nyari orang yang bisa nyari ini dalil. Berarti dia kagak alim. Berarti dia kagak maksain kayak gitu. Jadi ilmu itu dapat bertambah di saat yang diinfakin. Ente sedekah ilmu yang dibagi ke orang, bakal bertambah. Lain dengan harta. Harta dengan ente nafkahin bakal berkurang. Al ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu akan menjadi hakim. Ilmu itu peranannya menjadi hakim. Adapun harta yang dihakimi, yang dihukumi. Ilmu itu yang menghukumi, harta yang dihukumi. Betul kan? Ente kerja, ente punya warung, ente punya kos-kosan, ente punya usaha, begini begitu, dapat hasil dari situ, dapat harta, betul nggak? Karena ente punya ilmu, akhirnya harta yang sampai ke depan ente hukumin langsung. Ini ada zakatnya nih, harta kayak gini. Ini ada zakatnya kayak begini. Ini kudu dizakatin yang ini bukan hak ana, yang ini hak ana. Harta dihukumin. Yang hukumin siapa? Ilmu. Al ilmu yuksibu al alima ta'ata fi hayatihi wa jamilal uhdusati ba'da mautihi. Ilmu itu akan menjadikan orang yang berilmu itu, ilmu itu akan membawa orang yang berilmunya ke dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala di dalam kehidupannya. Wa jamilal uhdusati ba'da mautihi, dan akan menyebabkan ilmu itu akan menyebabkan si orang yang berilmu menjadi buah bibir setelah sepeninggalnya. Dia ngomongin orang kebagusannya, dia orang masya Allah selama hidup dengan ilmu perangai baiknya tertinggal di lingkungan tempat dia hidup. Kalau orang berilmu kayak begitu, dalam hidupnya dibawa, dituntun ke dalam ketaatan sama ini ilmu, setelah sepeninggalnya ini orang akan menjadi bahan ceritaan orang-orang sekitarnya, bahan pujian, jadi bahan puji-pujian sama orang-orang sekitarnya. Ini orang masya Allah dulu waktu itu masya Allah nggak pernah curang, nggak pernah makan hak orang, nggak pernah begini. Tuh masya Allah muamalatnya bagus, akhlaknya cakep, adabnya cakep. Bisa orang beradab, berakhlak dan berilmu? Nggak bisa. Kalau bukan karena ilmu nggak bakal ada yang tahu hukum. Kalau ketemu orang ulama cium tangan, ketemu guru cium tangan, ketemu guru duduk yang rapi, yang begini, yang begini. Kalau bukan karena ilmu nggak sampai di situ pengetahuan kita, nggak sampai. Dan karena ilmu kita dibawa ke dalam ketaatan sama ilmu, ditonton sama dia. Kita ini ditonton sama dia. Jadi manusia yang beradab, jadi manusia yang berakhlak, jadi manusia yang adil, jadi manusia yang berperangai dengan perangai yang baik, yang bagus, masya Allah. Masya Allah. Paham nggak? Ya. Mencintai ilmu, mahabbatul ilmi dinun yudanu biha. Mencintai ilmu itu, kalau cinta sama ilmu, agama itu didirikan di atas dasar ente jalan ilmu. Mencintai ilmu itu tanda ente mencintai ilmu, itu tandanya ente bakal menghidupkan agama dengan ilmu-ilmu, pihak ilmu. Wa manfaatul mali tazulu bi zawali. Coba ente pikirkan, pemanfaatan harta tazulu bi zawali. Harta
manfaatnya bakal hilang dengan hilang itu harta, betul nggak? Ente punya duit 1 miliar, pegang manfaat besar ente berarti, punya orang gede, tapi waktu itu duit hilang, manfaatnya hilang. Mata khuzanul amwali wa hum ahya. Kemudian orang yang menjaga harta, orang yang menjaga harta bakal mati. Semuanya pasti mati. Akan tetapi orang-orang yang berilmu wahum ahya, senantiasa hidup. Baca kalamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali berapa abad lalu? Berapa abad lalu? Berapa abad lalu? 14 abad. Berapa tahun berarti? 1400 tahun. 1400 dekat 1500 tahun. Omongannya masih ada begini. Hidup gak beliau? Hidup. Orang kaya yang mati banyak, emang udah begitu aja. Diziarahin gak kuburnya? Agak. Kita nanya dulu ziarah ke dia, ngapain ziarah ke dia? Ada kan nggak pernah ngeliat orang-orang nih jalan pergi ziarah tur ziarah. Yang aneh dengar sih ziarah 9 wali, belum pernah dengar ziarah orang kaya. Biar kenapa maksudnya? Nggak ada. Paham nggak? Nggak ada. Mata khuzanul amwal wa hum ahya. Mati nih para penjaga harta, akan tetapi nggak bakal mati, senantiasa hidup para penjaga ilmu, orang yang dijaga ilmu. Wal ulama mubaquna ma baqiyataha. Orang yang berilmu itu abadi, seabadi-abadinya. Ayamuhum mafqudatun. Walaupun jasadnya sudah sirna, jasadnya sudah dimakamkan, sudah disemayamkan. Wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Akan tetapi hakikatnya orang-orang yang berilmu itu, peranannya, wujudnya orang-orang yang berilmu tetap hidup di dalam hati yang orang-orang yang mengetahuinya. Betul tak? Masya Allah. Terserah mau hidup dikenang apa enggak. Kalau hidup dikenang jadi orang punya ilmu. Punya ilmu kagak. Hidupnya orang malas. Hidupnya orang sumpekin. Hidupnya dia orang sumpek, hidupnya dia. Matinya dia ditunggu-tunggu. Gimana mau disiaroin? Gimana mau dikenang? Hidupnya gak bermutu. Orang sebel sama hidupnya dia, matinya ditunggu. Ya Allah, kapan matinya nih orang? Contoh orang kalau dicintai, orang alim dicintai, masya Allah soleh, gak usah diminta umat itu doain dia. Doain aneh ya, gak usah, umat pasti doain. Ya Allah, mudah-mudahan orang kayak begini panjangin umurnya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan perbanyak dan makin banyak orang-orang model kayak begini. Utang kanan kiri, ditagih melejit, dolimin orang, makan orang. Ya Allah, doain orang banyak. Mudah-mudahan yang kayak gini jangan ada lagi. Mudah-mudahan yang kayak gini jangan ada lagi. Biar cepet-cepet dan berangkatnya orang kayak gini. Ya orang soleh, orang alim meninggal ditahlilin. Orang kayak begitu mati ditasyakurin. Tasyakuran orang banyak. Alhamdulillah. Bikin tasyakuran datang loh, tasyakuran apa? Anak sunatan bukan, bikin tasyakuran pulang mati. Jadi coba sama Allah, alhamdulillah. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham?
Jadi keutamaan ilmu udah nggak bisa dipungkirin lagi. Peranan ilmu di dalam hidup nggak bisa dipungkirin lah. Dari siapapun itu, dari siapapun itu nggak bisa dipungkirin. Memang utama, udah itu udah utama. Orang kaya nggak punya ilmu, orang di sekelilingnya suka bukan suka sama dirinya, suka sama duitnya. Tapi kalau orang berilmu, orang baik, orang soleh, orang kerobotin, orang senang duduk sama anunya orang, bukan suka sama hartanya, bukan karena ada maunya, tapi karena memang cinta sama ini orang, karena ilmunya. Betul nggak? Terserah, orang itu tinggal pilih. Jadi orang kaya, orang gaulin inti karena ada maunya, apa mau jadi orang berilmu? Orang duduk ikhlas, cinta sama itu ikhlas, nggak ada apa-apanya. Jadi orang kaya, nggak punya ilmu, orang deketin karena ada apanya. Jadi orang berilmu, ikhlas, masya Allah, orang kerobotin karena nggak ada apanya. Tinggal pilih. Mau yang ada apanya, apa yang nggak ada apa-apanya. Ini orang masya Allah. Wah, kalau aneh si anak ntar kuliah di Melbourne, kuliah di sana, kuliah sini. Kalau ntar kuliah tuh anak-anak ntar di tempat Steve Jobs dulu kuliah itu. Waktu anaknya mati yang jujur ulama, tolong ngajuin, tolong tahlilin dong. Ustaz, Allah dan tahlil keluarga anak meninggal anak-anaknya. Sian ya? Sian. Tapi biarin lah, jangan semuanya alim juga, ntar ada jobnya kurang. Biar balance. Ngerti? Oh semuanya alim rek, jangan alim-alim. Maksudnya itu wes yang penting berilmu, tahu caranya hidup, tahu caranya ini nggak salah nanti caranya hidup. Wallahu. يا ربنا اغفر عنا